Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Rodia dengan NIM F1S1220006, ruang R001, mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi, dosen pengampu Ibu Dwi Lestari Eskom FSI. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertemuan 5-7. Terima kasih kepada Ibu Dwi Lestari telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi tersebut. Yaitu 4 macam pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, air yang digunakan untuk menyiram tanaman. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan dan sebagainya. Yang kedua, pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi. Contoh, bumi berputar pada porosnya. Air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia. Selanjutnya, 3. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Contohnya hakikat manusia, hakikat Tuhan, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib yang diyakini oleh semua pemeluk agama. Pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengalaman. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Pada umumnya pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama, pengetahuan langsung. Pengetahuan immediate adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realis atau penganut paham realis mendefinisikan pengetahuan itu seperti itu. Yang kedua, pengetahuan tak langsung. Pengetahuan mediated adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Yang ketiga, pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai diraih melalui indera-indera lahiriah. Contohnya, kita menyaksikan satu pohon batu dan objek ini yang masuk ke dalam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Keempat, pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal. Yang kelima, pengetahuan partikular. Pengetahuan ini berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, dan realitas tertentu. Misalnya, ketika kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berkaitan dengan pengetahuan partikular. Pengetahuan universal, yaitu pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Fungsi ilmu pengetahuan secara umum ada 3 macam, menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian, meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Jenis-jenis kesadaran yaitu ada 2 macam, kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Kesadaran pasif diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya. Selanjutnya materi 6. Kebenaran ilmiah terdiri dari 2 kata. Yang pertama, kebenaran, dan kedua adalah ilmiah. Menurut KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang
yang contoh dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah cara ilmu pengetahuan, sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah tidak dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah yaitu sebagai kebijakan memiliki artian apa yang dianggap benar, haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi proses prioritas utama. Tanggung jawab moral dan kebenaran ilmiah. Pengertian dan teori-teori kebenaran adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut. Teori koherensi dan konsistensi. Teori kondensi, teori pragmatis, teori performatif, teori konsensus, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semantis, teori kebenaran non-deskripsi, dan teori kebenaran logik atau agama sebagai teori kebenaran manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Sifat-sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, struktur kebenaran ilmiah, yaitu rasional dan logis. Yang kedua, sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Yang ketiga, sifat pragmatis adalah menggabungkan kedua sifat kebenaran. Materi yang selanjutnya, materi ketujuh, yaitu materi hukum ilmiah. Hukum dan teori ilmiah menjelaskan apa saja? Teori dan hukum ilmiah menjelaskan tentang terbentuknya hukum ilmiah, menjelaskan bagaimana terbentuknya hukum ilmiah. Pengertian dari hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti, selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif. Apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi dan dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah. Bill Newton Smith telah mengidentifikasikan 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Sepanjang sejarah, para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskannya ke dalam bentuk hukum. Sikap hukum ilmiah atau alam yaitu bersifat netral, bersifat universal, dan sifat lebih pasti. Proses terbentuknya hukum ilmiah dilihat dari garis historis. Hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah, tapi dalam hal kepastiannya hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis, atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekedar tidak sengaja. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu, ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan yang menyangkut teori hipotesis. Hukum sains bisa diilhami sesuai suatu percobaan secara ilmiah. Berada juga hukum tersebut dibuat atas dasar konsep yang kritis atau dengan sesuatu yang kondisi coba-coba.
bahkan atas sesuatu ketidaksengajaan atau kebetulan. Teori hukum memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Terdapat keraguan-keraguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin teori. Selanjutnya, teori hukum adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahkotai sistem, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala, yang terakhir berfungsi untuk member X. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.